Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Mutiarni, SE/MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri, Anissa Nurul Fadri, Devi Mirwatul Hasana, Rasika Salsabila, Aini Makfira, Ahmad Nur Fauzi, Faril, dan Arifin. Masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Langsung saja, ini video presentasi dari kami dengan materi laporan keuangan. Laporan keuangan, salah satu output dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan ekuitas, 3. Neraca, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan penghasilan income yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan beban-beban expenses yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, serta ekuitas akhir periode. Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Dengan demikian, elemen-elemen yang ada di neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas ekspansi. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dikuasai entitas atau perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap, di mana akun-akun aset tersebut disajikan ke dalam neraca. Akun-akun yang ada di dalam elemen aset lancar meliputi kas, efek atau sekuritas yang diperdagangkan, piutang usaha, persediaan barang dagang, persediaan bahan habis pakai, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Sedangkan akun-akun aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Investasi jangka panjang meliputi akun-akun investasi pada properti, investasi pada sekuritas, dan sebagainya. Akun-akun untuk aset tetap antara lain tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan akun-akun untuk aset tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan lisensi, goodwill, dan teknologi. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas atau perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, di mana akun-akun kewajiban disajikan di dalam neraca. Akun-akun yang ada di dalam elemen kewajiban jangka pendek meliputi utang usaha, utang wesel, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Sedangkan akun-akun yang ada kewajiban jangka panjang meliputi utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Untuk perusahaan perorangan dan persekutuan, akun-akun ekuitas terdiri dari akun modal pemilik dan priv pemilik. Sedangkan untuk perusahaan perseroan atau PT, akun-akun yang ada di ekuitas terdiri dari akun modal saham dan akun saldo laba. Akun-akun yang termasuk di dalam elemen ekuitas disajikan di dalam neraca. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menjanjikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan posisi kas pada awal periode.
penambahan kas selama periode berjalan, pengurangan kas selama periode berjalan, dan posisi kas pada akhir periode. Laporan arus kas disusun berdasarkan urutan sebagai berikut: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan arus kas. Dari aktivitas operasi merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas yang menyangkut operasional perusahaan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Citranet adalah usaha jasa dalam bidang telekomunikasi, yaitu warung internet atau warnet yang melayani jasa email, chatting, dan lain-lain. Usaha tersebut dipimpin dan dikelola oleh Aris Hartono dan beralamat di Jalan Sunda Kelapa nomor 72 Jakarta. Usaha tersebut telah berdiri beberapa tahun yang lalu di zona bisnis terpadu dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berikut ini merupakan saldo-saldo buku besar usaha wartel per April 2015. Berdasarkan soal, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Untuk yang pertama, membuat laporan laba rugi. Pada baris pertama, ketik nama perusahaan atau toko. Selanjutnya, jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, kemudian periode yang berakhir yang kita kerjakan. Untuk soal ini, untuk periode bulan April. Rumus dari laporan laba rugi yaitu total pendapatan dikurang dengan total beban-beban. Maka dari itu, kita tulis dulu pendapatan pada bulan April. Pendapatan yang diterima yaitu pendapatan jasa senilai 45.500.000. Data yang kedua yang dibutuhkan untuk mengisi laporan laba rugi yaitu beban. Beban yang dikeluarkan Citranet yaitu beban iklan Rp4.700.000, beban gaji karyawan Rp6 juta, beban asuransi Rp1.200.000, beban listrik, air, dan telepon Rp1.100.000, beban telepon Rp21.500.000, beban perlengkapan kantor Rp2.400.000, beban sewa Rp6 juta, beban penyusutan Rp1 juta, dan terakhir beban lain-lain Rp750.000. Kemudian beban-beban tersebut dijumlah dengan hasil Rp44.650.000. Selanjutnya kembali ke rumus laporan laba rugi yaitu total pendapatan dikurang dengan total beban untuk mengetahui apakah terjadi rugi atau laba. Total dari pendapatan yang senilai Rp45.500.000 dikurang dengan total beban yang senilai Rp44.650.000. Menghasilkan laba bersih Rp850.000. Laporan yang kedua yang kita bikin adalah laporan perubahan ekuitas. Seperti laporan laba rugi, kita ketik judul atau nama perusahaan, nama laporan, dan periode yang berakhir. Karena perusahaan mengalami laba, maka rumus perubahan modal yang kita gunakan adalah modal awal ditambah laba dikurangi dengan PRIF. Maka dari itu, kita tulis dulu modal awalnya berdasarkan saldo buku besar yang senilai Rp60.650.000. Setelah itu, kita catat laba bersih yang didapatkan berdasarkan laporan laba rugi senilai Rp850.000. Kemudian, kita tambahkan modal awal dengan laba bersih, hasilnya Rp61.500.000. Selanjutnya, kita catat PRIF Aris Hartono senilai Rp5 juta. Dan yang terakhir, hasil dari modal awal tambah laba bersih dikurangi dengan PRIF. Hasilnya Rp56.500.000. Dengan demikian, modal akhir dari Citranet adalah Rp56.500.000. Laporan yang terakhir kita buat yaitu neraca. Seperti laporan sebelumnya yang pertama, kita ketik judul atau nama perusahaan, nama laporan, dan periode yang berakhir. Kemudian susunan neraca. Seperti yang sudah dijelaskan, neraca berisi elemen-elemen aset, kewajiban, dan ekuitas. Maka dari itu, yang pertama kita isi adalah bagian aset. Aset yang ada pada Citranet adalah kas senilai Rp31 juta, piutang usaha senilai Rp2.900.000, dan peralatan warnet senilai Rp36 juta. Nilai tersebut diperoleh dari saldo buku besar.
Aset tersebut ditambahkan menghasilkan 69.900.000. Selanjutnya bagian kewajiban. Kewajiban dari Citranet adalah utang bank senilai 12 juta dan utang usaha senilai 1.400.000. Nilainya juga diperoleh dari saldo buk besar. Kita tambahkan nilai dari utang usaha dan utang bank menghasilkan 13.400.000. Selanjutnya, elemen ekuitas yang terdiri dari modal Aris Hartono senilai 56.500.000. Nilai tersebut diperoleh dari modal akhir pada laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita jumlahkan nilai dari kewajiban 13.400.000 dan nilai ekuitas 56.500.000. menghasilkan 69.900.000. Total dari aset dengan total kewajiban dan ekuitas hasilnya sama. Apabila hasilnya berbeda, berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video presentasi kami.